الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah 110. Al-Jumu'ah 10. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan banyak bersyukur, nikmat itu akan ditambah oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah. Yang di dalam kesulitan akan dimudahkan oleh Allah. Yang masih banyak hutang akan dilunaskan oleh Allah. Yang masih menderita penyakit agar disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Pagi ini kita akan mencoba mengangkat sebuah ibadah yang sangat utama. Ibadah yang sangat luar biasa di dalam Islam. Dan ibadah ini sering kita lupakan. Tema ini sering diangkat oleh para mubaligh. Tapi kita sering lalai dengan ibadah yang satu ini, Pak. Ibadah apa ini? Di dalam ayat yang pertama tadi, dalam muqaddimah Al-Quran surah Al-Jumu'ah 10 tadi, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang banyak. La'allakum tuflihun. Agar kamu beruntung. Kalau tema zikir ini Pak, tema yang apa namanya itu ya, tema yang tidak asing bagi kita. Tapi sampai di mana pengamalan kita terhadap amalan ini sebenarnya? Saya kemarin mikir-mikir sewaktu Ustadz Marlinap WA saya, besok subuh tolong isi kajian subuh. Pikir. Lama saya berpikir, Pak, apa tema anak diangkat ini, Pak? Kemudian saya berpikir, dalam keadaan berpikir itu saya menemukan sebuah ide. Bahwa manusia ini hubungannya dengan Allah ini masih banyak masalah. Saya ingat itu. Ini harus dibenahi. Dan saya ingat kembali bahwa ada amalan di dalam Islam itu belum menjadi skala prioritas. Apa itu? Inilah Pak, zikrullah. Kita lebih banyak dilalaikan oleh kehidupan duniawi. Apa saja itu kehidupan duniawi itu? Kita dilalaikan olehnya. Padahal Allah sudah ingatkan kita.
Mewanti-wanti agar jangan sampai itu terjadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ini sebuah peringatan Bapak Ibu dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Berarti kalau ingatan kita ini lebih banyak selain Allah, kita termasuk orang yang merugi, Pak. Merugi itu bukan banyak penafsiran merugi. Tapi merugi yang sangat besar itu di dalam aktivitas pemikiran, ingatan kita, ternyata porsinya lebih banyak daripada Allah. Itu termasuk orang yang merugi. Dari pagi sampai malam, aktivitas kita selain ibadah. Banyak itu, Pak. Dari pagi sampai malam, ingatan kita sedikit kepada Allah. Na'udzubillah. Jadi masalah zikir ini cukup banyak Bapak Ibu. Apa masalah zikir itu? Mengingat Allah itu. Yang pertama, zikir kita itu belum tersambung kepada Allah. Ini menjadi masalah utama. Sering orang berkata, Ustadz bagaimana sholat khusyuk Ustadz? Kalau masalah ingatan kepada Allah belum dituntaskan, sholatnya itu susah untuk khusyuk, Pak. Itu masalah utama yang sangat besar di dalam orang-orang yang menapak jalan spiritual. Masalah utama. Yang kedua, ingatan kepada Allah itu masih sedikit. Qalil Bapak Ibu, masih sedikit. Padahal Al-Quran ini menyuruh kita dzikran katsira, banyak-banyak mengingat Allah. Nah, ini bahasan kita beberapa menit ke depan. Banyaknya itu berapa, Pak? Yang ketiga Bapak Ibu, kita ini sering dilalaikan oleh segala sesuatu selain Allah. Itu jadi masalah utama juga. Masalah penghidupan, masalah mencari nafkah. Memang di situ ada ibadah, tapi semestinya di dalam aktivitas, apapun itu bentuknya, tetap sambil mengingat Allah. Tapi kita enggak, Pak. Konsentrasi kita sudah hilang kepada Allah. 3, Pak ya. Yang keempat, di dalam hal mengingat Allah, kita belum memprioritaskan. Belum skala prioritas yang utama. Ini jadi masalah buat kita sebenarnya. Itulah mengapa hati kita ini sering galau Bapak Ibu. Pikiran sempit, susah, wajar Bapak Ibu. Karena kita lebih banyak mengingat hal-hal selain Allah. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang lupa, jarang ingat, berpaling dari mengingatku, man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka, baginya kehidupan yang sempit. Apa itu? Dia merasakan kesempitan di dalam pemikiran jiwanya, di dalam hidupnya. Apalah ini? Rasa yang kurang, gelisah. Gelisah yang tidak menentu Bapak Ibu. Gelisah yang tidak ada sebab. Tidak tahu penyebabnya apa. Itulah karena tidak mengingat Allah. Kita ini terkadang mencari sesuatu yang mungkin yang bisa membahagiakan kita. Sering seperti itu, Pak. Amalan apa lah? Amalan apa? Ternyata ini yang kita tinggalkan. Mengingat Allah. Sehingga ada di dalam Al-Quran itu wala dzikrullahi akbar. Surat apa itu Pak? Saya lupa. Mengingat Allah itu hal yang paling besar sebenarnya. Belum kita urutkan yang nomor 1. Ini dibaca setiap Jumat. Wala dzikrullahi akbar. Bahkan esensi sebuah ibadah. Ibadah apa saja? Itu muaranya akan kepada Allah. Mengingat Allah. Salat. Aqimis sholat li dzikri. Salatlah kamu untuk mengingat aku. Itu esensi salat. Kalau sholat kita itu ngawang-ngawang, pikiran kemana-mana, melantur, ruh sholat itu tidak ada. Sebenarnya amal zikir ini, Bapak Ibu, adalah amalan yang sangat mudah sebenarnya.
fleksibel. Di mana saja bisa berzikir, sambil duduk, sambil nonton TV, sambil ngopi, sambil mendengarkan kajian. Bisa mengingat Allah. Sambil ngajar, Pak, sambil jualan, sambil berjalan. Bisa mengingat Allah. Sehingga kita jarang mengingat Allah itu, Allah lupakan kita. Di saat seseorang dilupakan oleh Allah, itulah terjadi kesusahan. Terjadinya sebuah kecelakaan. Bahaya selalu mengintai bagi orang-orang yang lepas dari ingatannya kepada Allah. Jadi hati-hati Bapak Ibu ke depan. Setelah mendengar kajian ini, hati-hati. Jalin kembali hubungan kepada Allah. Dengan mengingat Allah. Yang diingat itu apa? Yang diingat itu adalah pribadi. Boleh dikatakan zat pribadi, sosok Allah. Kalau ada orang bertanya, kita kan belum bertemu Allah, bagaimana kita bisa mengingat Allah? Fitrah manusia. Fitrah manusia Bapak Ibu. Atau fitrah makhluk hidup, ini ada rasa bertuhan sebenarnya. Ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Sewaktu Allah itu mengeluarkan roh dari tulang sulbi anak cucu Adam. Dari Bani Adam. Dari Nabi Adam itu, Pak. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya berfirman, alastu birabbikum. Jadi sewaktu Allah menciptakan ruh, boleh katakan seperti itu. Allah sudah mengatakan kepada ruh itu, alastu birabbikum. Persaksian Bapak Ibu. Jadi ruh kita ini sudah melihat Allah sebenarnya. Qalu bala. Apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahiduna. Benar ya Allah, kami menyaksikan engkaulah Allah. Ini maksudnya agar satu hari nanti kita ini jangan komplain. Kami belum pernah ya Allah, tidak tahu ya Allah. Kalau dikatakan mengingat Allah, Bapak Ibu, bagaimana mengingat Allah? Kita belum pernah bertemu Allah. Tapi sebuah insting naluri makhluk, dia merasakan keberadaan Tuhan sebenarnya. Merasakan Bapak Ibu. Namun kita tidak bisa membayangkan bagaimana bentuknya, di mana tempatnya, tidak bisa itu. Inilah kehebatan, salah satu kehebatan Allah Bapak Ibu. Makhluk ini tidak tahu keberadaan Allah itu di mana. Tidak tahu, Pak. Kehebatan makhluk. Karena makhluk ini ciptaannya yang penuh dengan kekurangan, ilmunya sedikit. Jadi Allah itu maha luar biasa Bapak Ibu, maha hebat Bapak Ibu. Tidak ada satu makhluk pun bisa mendeteksi di mana itu Allah. Tapi Allah sudah berikan sebuah insting naluri yang luar biasa. Dia bisa merasakan kehadiran Allah. Bisa merasakan kehadiran Allah. Kan hebat itu insting manusia nih Pak. Kolbu manusia itu hebat Bapak Ibu. Jadi di dalam zikir ini Bapak Ibu, kita akan membenahi kembali hubungan kita kepada Allah. Karena hubungan manusia dengan Allah ini Bapak Ibu bermacam-macam. Ada manusia itu hubungannya itu jauh, renggang dengan Allah. Ada yang kurang baik. Ada yang buruk hubungannya dengan Allah. Orang yang buruk hubungannya dengan Allah, indikasinya dia sedikit mengingat Allah atau tidak sama sekali mengingat Allah. Itu orang yang jauh dari Allah. Dan orang-orang yang mempunyai niat, pemahaman, mempunyai tujuan bahwa hidupnya adalah menuju Allah, mencari Allah dalam perjalanan spiritual. Ini hal yang paling utama Bapak Ibu. Prioritas yang harus dinomorsatukan.
Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Silakan Bapak Ibu sambil kita ngopi subuh. Berzikir itu apa, Pak? Mengingat Allah, betul. Dan ini amalan yang sangat dianjurkan. Ternyata zikir itu adalah ibadah yang sangat utama. Hal yang luar biasa. Sehingga dikatakan wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu hal yang paling besar. Berarti hal-hal yang lain itu kecil, Bapak Ibu, kecil. Ilmu tentang zikrullah itu hal yang paling besar. Nah, kita ini sering lupa bahwa di dalam zikir ini ada manfaat yang luar biasa yang belum kita kaji secara maksimal. Belum kita kaji, Pak. Sejauh mana pengaruh zikir ini terhadap kehidupan kita? Belum kita teliti betul. Jadi hari ini Bapak Ibu kita coba untuk sebuah penelitian. Sebuah uji coba tentang zikrullah ini. Kalau kita ini ingin beruntung Bapak Ibu. Dan ternyata di dalam zikir itu banyak manfaat. Banyak hikmah. Ada rahasia di dalam zikir. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan rahasia di dalam zikir. Sama seperti seseorang itu Bapak Ibu kalau saya istilahkan. Seorang yang berzikir itu sama dia sedang menyelam sebuah samudra. Dia akan menemukan banyak hal di dalam samudra. Di saat seorang hamba berzikir kepada Allah. Dia akan menemukan hal-hal yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Coba saja Bapak Ibu kalau kita dawamkan itu zikir. Insya Allah. Pertama ketenangan pasti Pak. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Pasti Bapak Ibu. Mendapatkan ketenangan. Kemudian orang yang berzikir itu akan diingat oleh Allah. Fadhkuruni adkurkum. Ingatlah aku, maka aku ingat kamu. Satu hal yang paling berbahaya, saya katakan lagi. Di saat kita tidak diingat oleh Allah, dilupakan oleh Allah. Kapan itu kita dilupakan oleh Allah? Kapan itu Pak? Di saat kita tidak mengingat Allah. Hati-hati Bapak Ibu, saat kita lupa dengan Allah, disitulah terjadi takdir Allah yang buruk, Bapak Ibu. Di saat kita lalai dari mengingat Allah, di situ takdir buruk akan diberlakukan oleh Allah. Hati-hati Bapak Ibu, di saat kita lalai dari mengingat Allah, takdir buruk itu akan berlaku. Ini kan pernah terjadi dialog, Pak, tentang takdir ini. Bagaimana Allah itu akan menetapkan suatu takdirnya kepada seseorang, sedangkan dia senantiasa mengingat Allah. Takdir itu tidak bisa berlaku Bapak Ibu bagi orang yang senantiasa mengingat Allah. Jin pun kalau berhadapan ingin mengganggu orang yang mengingat Allah, dia itu pingsan, Pak. Ada jin kita sedang berzikir, itu jin yang mengganggu itu bisa pingsan, sakau dia. Takdir Allah yang buruk tidak akan berlaku bagi orang yang sedang berzikir, Bapak Ibu. Lagi mengingat Allah, tidak bisa. Jadi takdir buruk ini berlakunya kapan? Jadi Bapak Ibu, di saat jiwanya sedang tidak bersama Allah, takdir buruk itulah berlaku. Jadi Bapak Ibu, perhati-hati kita di saat kita sedang lengah. Makanya ingatan kepada Allah ini harus dibina, Pak. Harus dihidupkan kembali. Harus dinomorsatukan. Sehingga hal ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sewaktu beliau masih hidup. Diajarkan kepada salah seorang sahabat untuk melafazkan doa ini. Doanya itu mudah Bapak Ibu. Agar kita ini dibantu oleh Allah. Karena kita ini kan sering lupa. Akal kita ini sering kemana-mana, lupa kepada Allah. Doa itu jangan sampai tidak dihafal. Doa itu jangan sampai tidak diamalkan. Apa doanya Pak? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Karena ingatan manusia ini
sifatnya liar. Bisa kemana-mana saja. Sebentar ingatannya ke Jakarta, sebentar ke rumah, sebentar bisa pindah-pindah ingatan ini. Seperti geraknya yang sangat cepat. Allahumma a'inni ala dzikrika. Di saat kita memohon kepada Allah agar dibantu untuk mengingatnya, Allah akan bantu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Mudah-mudahan kita hafal doa ini Pak ya. Kalau belum hafal, mari kita sama-sama menghafal. Allahumma a'inni ala dzikrika. Kapan doa ini dibaca? Kapan saja Pak. Tapi Rasulullah mengajarkan doa ini dibaca sewaktu sebelum salam. Setelah tahiyat akhir. Innaka Hamidum Majid, selesai. Baca doa ini Pak. Salah satu doa-doa di dalam tasyahud. Atau kalau ingin lebih hebat lagi, dibaca di dalam sujud, Bapak Ibu, boleh juga. Doa dalam sujud itu terserah. Kalau memang ini sangat kita butuhkan dan mendesak, baca di dalam sujud. Mengapa hal-hal dunia begitu antusias kita meminta kepada Allah? Minta nian dengan nak sukses anak segala macam di dalam sujud. Mengapa untuk ingatan kepada Allah ini tidak kita utamakan? Tidak kita mintakan di dalam saat kita paling dekat kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa ini tiga kalimat serangkai. Ya Allah, bantulah aku mengingatmu. Wa syukrika. Bantu aku ya Allah untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Bantu aku memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi, tiga ini berkaitan Bapak Ibu. Ingatan kepada Allah, rasa syukur kepadanya, dan beribadah kepadanya. Tiga serangkai Pak. Di saat kita ibadah harus ingat Allah. Di saat kita bersyukur, di situ karunia Allah akan turun. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Jadi permasalahan zikir yang pertama, kita belum tersambung kepada Allah. Mungkin ini perlu latihan. Jawabannya Pak. Solusinya sering-sering mengingat Allah. Mungkin selama ini kita sudah menyebut nama Allah, subhanallah, tapi tidak tersambung. Bagaimana agar bisa tersambung? Maknai bacaan yang kita baca. Terserah dengan kalimat apa saja, terserah Bapak Ibu. Karena zikir ini fleksibel. Bahkan tidak pakai kalimat pun bisa untuk mengingat Allah. Bisa Pak. Tapi zikir yang sunnah itu sambil melafazkan kalimat zikir. Kalimat zikir ini banyak Bapak Ibu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Terlepas dari kalimat itu apakah bisa juga? Bisa Pak. Jadi mengapa ada satu kisah Bapak Ibu, mengapa Allah itu menamakan Allah? Sebuah kalimat, sebuah kata yang sangat unik Pak. Dipenggal per hurufnya itu. Huruf ini kan A, B, C, D. Alif, Ba. Dipenggal kalimatnya itu, dia tetap menuju kepada Allah. Allah, penggal alifnya. Lillah. Dipenggal alif dengan lamnya. Lahu. Allah, lahu itu dia. Dipenggal lagi. Alif, lam, lamnya, tinggal hu-nya. Dia. Setiap dipenggal katanya itu, hurufnya itu, tetap dia menunjukkan kepada Allah. Coba kalau kalimat lain. Penggal lah. Habis artinya Pak. Tidak menuju lagi. Tidak ada makna lagi. Tapi kalau kalimat Allah, itu kalimat yang luar biasa. Seseorang yang menyebut kalimat itu secara dawam, dia akan mendapatkan karomah dari kalimat itu. Bukan kita ini orang-orang yang mencari karomah, bukan Mbak. Jauhkan niat kita di dalam zikrullah, melafazkan kalimat-kalimat zikir itu untuk mencari karomah, kaduragan, kesaktian. Jauhkan itu. Tujuan kita mengingat Allah ini adalah untuk mendekat kepada Allah. Mencari ridho Allah. Nak berkawan dengan Allah, Pak. Nak menjadi sahabat Allah. Nak berguru dengan Allah, Bapak Ibu. Panggil Allah.
Oh sudah Ustaz, saya panggil Allah. Tapi mungkin memanggilnya itu belum benar dan tepat. Bagaimana memanggil Allah, Bapak Ibu? Tidak sama memanggil Allah itu dengan manggil anak kita, Pak. Anak kita siapa namanya? Udin, Rudi, di, sini, di. Bukan begitu. Ada kiat memanggil Allah. Salah satu sifat Allah itu Al-Latif, Maha lembut. Jadi kita harus panggil Allah itu dengan kelembutan. Ya Allah, semakin lembut, semakin dalam dengan penuh perasaan, akan semakin merasakan kehadiran Allah di saat kita memanggil Allah. Buktikan saja Bapak Ibu, praktekkan saja panggil Allah dengan kelembutan. Panggil di tempat yang sunyi, panggil di tengah malam. Memanggil Allah itu sebenarnya di mana saja. Ini untuk latihan saja. Untuk latihan di tengah malam kita bangun panggil Allah. Ya Allah. Allah akan datang Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Jadi masalah pertama belum tersambung dengan Allah itu harus banyak latihan. Dan bagaimana cara memanggil Allah. Menzikirkan kalimat Allah itu. Itu yang pertama. Bukan sekedar mengejar hitungan. Bukan sekedar menguat-nguatkan bacaan, tapi dengan penuh perasaan. Insya Allah tersambung. Yang kedua, kita ini permasalahannya masih dikit mengenai Allah. Ini harus kita jadikan skala prioritas. Banyak-banyak. Sesuai dengan ayat Al-Quran tadi. Dzikron katsiro. Banyak-banyak di dalam mengenai Allah ini, konsepnya sambil berdiri, sambil berjalan, sambil duduk, sambil berbaring. Nah itu dalam konsep mengingat Allah. Kalau duduk saja mungkin kita bisa untuk 5.000 Pak. Tapi sewaktu berdirinya, sewaktu berbaringnya, sewaktu di dalam segala aktivitas mungkin kita lupa kepada Allah. Ini harus kita masukkan kembali ingatan kepada Allah di dalam setiap aktivitas kita. Alangkah meruginya kita sambil menunggu jualan, sambil kita duduk di kantor Bapak Ibu. Tapi tidak ada ingatannya kepada Allah. Itu hal yang termasuk hal yang merugi. Kemudian Bapak Ibu, kita senantiasa memohon kepada Allah. Ini penting, sangat penting. Mungkin selama ini kita belum menomorsatukan Allah. Mungkin selama ini kita belum masih mengandalkan kekuatan kita. Padahal Allah itu sudah ajarkan la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak berdaya. Apalagi ingin menuju kepada sesuatu yang sangat luar biasa. Ini kan perlu power. Power atau kekuatan itu salah satunya adalah dengan doa. Dengan doa, Pak. Minta kekuatan kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah. Makanya selama ini kita lupa saja, lalai saja. Kita lebih mementingkan hal-hal lain. Allah biarkan orang yang seperti ini. Tapi kalau dalam niat dan tujuannya adalah Allah. Allah akan berhidayah orang yang seperti ini. Apalagi dia sudah mempunyai sebuah wirid. Wirid ini sebuah amalan yang didawamkan. Umpama dia di dalam wiridnya itu menzikirkan kalimat-kalimat zikir, apa sholawat, apa istighfar, apa subhanallah, apa Allahu akbar, apa la haula wala quwata illa billah. Dia dawamkan itu sehari sekian, sehari, di pagi, di sore, di tengah malam. Dia akan dibimbing oleh Allah. Dibimbing oleh Allah Bapak Ibu untuk menuju kepadanya. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang senantiasa dan senang menzikirkan kalimat-kalimat Allah. Senang di dalam mengingat-ingat Allah. Di sana Allah akan tumbuhkan nanti sebuah rasa cinta, mahabbah kepadanya. Orang yang senantiasa mengingat-ingat Allah akan tumbuhlah cinta kepada Allah. Apalagi diminta Bapak Ibu. Diminta. Nah, selama ini adakah sebuah permohonan itu kepada Allah? Bagaimana menumbuhkan cinta kepada Allah? Sedangkan selama ini belum pernah terpikir. Selama ini belum pernah kita mintakan itu. Padahal Rasulullah itu sudah ajarkan. Sudah ajarkan kepada kita. Doa untuk mencintai Allah Bapak Ibu. Anda Bapak Ibu.
Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, berilah aku rasa cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka. Dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Jadi cinta kita ini kepada orang yang mencintai Allah. Kalau orang yang tidak mencintai Allah, tidak ada dalam kalimat ini. Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Dan amalan yang bisa menyampaikan aku pada cintamu. Allah maj'al hubbaka habu ilayya min nafsi. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu lebih aku cintai dari diriku. Wa ahli, dari makku, dari bakku, dari anakku, dari siapa wahai manusia. Wa minal ma'il bari. Dan jadikan rasa cintaku kepadamu melebihi dari air yang sangat sejuk sekalipun. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan konon ini doa Nabi Daud, Pak. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Mungkin ini saja sebagai kultum subuh hari ini. Mari kita perbanyak zikir, utamakan zikir untuk menapak jalan spiritual. Sehingga kolbu kita ini lebih tercerahkan. Sehingga kita ini lebih dekat kepada Allah. Sehingga satu ketika dengan melalui zikrullah ini, kita akan menjadi salah satu waliullah di permukaan bumi. Ini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.